Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Wuri Marianti. Nah, saya ingin memperlihatkan video yang menurut saya itu menarik, yang berkaitan dengan nilai-nilai kepedulian. Nah, mari kita simak bersama-sama. Nah, mari kita perhatikan teman-teman, di tahun 90 ini ada orang terjatuh, Masya Allah, respeknya bagus sekali ya orang-orang di sekitar. Nah, ini zaman dimana belum ada gadget. Nah, luar biasa ya, nampak tulus sekali mereka ya. Nah, kemudian di tahun 2000, nah ini udah ada yang punya gadget. Ada orang terjatuh lagi. Nah, ini dia. Justru yang nggak punya gadget mah yang lebih peduli sama mereka. Justru yang punya gadget nggak peduli sama sekali. Kenapa ini bisa terjadi ya? Nah, di tahun 2010 ini bagaimana nih responnya? Oh, ternyata tetap sama. Makin banyak yang memiliki gadget, mah justru makin berkuranglah kepedulian mereka terhadap sesama. Astagfirullahaladzim, ini apa yang terjadi? Siapa yang salah? Apa yang salah? Kenapa bisa demikian? Nah, kemudian di tahun 2020, ini semuanya megang HP gadget loh. Nah, justru dijadikan konten. Astagfirullah, kenapa orang kena musibah justru dijadikan konten, bukannya ditolong? Aduh, kemana ini perginya kepedulian mereka, tinurani mereka? Apa yang salah ini? Apa salah gadget? Apa salah orangnya? Kenapa gadget bisa berpengaruh sedemikian rupa? Dia di tahun 2024 apa yang lebih terjadi? Apakah akan lebih parah lagi? Ini orang tidak jatuh, tapi malah justru dimanipulasi. Musibah itu dimanipulasi, luar biasa sekali. Ini untuk apa? Hanya untuk semata-mata mendapatkan uang dari konten. Astagfirullah, apakah ini uang halal? Apakah mendapat ridho Allah? Berarti ini apa namanya? Termasuk menipu orang se-Indonesia. Astagfirullah, sedunia. Aduh, Masya Allah, astagfirullah, kenapa bisa begini? Kemana hati nurani mereka? Bukankah ini namanya berbohong ya? Apakah mereka tidak takut balasan dari Allah? Mereka telah menipu orang sedunia dengan pura-pura berbuat kebaikan. Astagfirullahaladzim. Bisakah mereka lebih jujur dalam membuat konten? Apakah mereka tidak takut kelak mereka akan mendapat balasan atas penipuan yang mereka lakukan ini? Nah, bagaimana pendapat teman-teman setelah menyimak video tadi? Fakta atau opini kemerosotan dalam nilai-nilai kepedulian ini terjadi akibat semakin majunya teknologi. Tapi memang ini benar terjadi. Nah, pada akhirnya siapa yang harus disalahkan? Kita sebagai orang tua ingin supaya generasi penerus kita itu benar-benar seperti dahulu, orang-orang zaman dulu yang senantiasa peduli, memberi tanpa berharap, membantu tanpa meminta balasan. Nah, mungkin untuk saat ini akan sangat sulit jika dikembalikan ke dalam keadaan seperti dahulu. Akan tetapi kita bisa mengupayakan agar dia setidaknya lebih baik. Karena apa? Dengan kemajuan teknologi ini tidak dapat dihindari, akan tetapi kita bisa bersikap. Bagaimana cara menyikapinya? Teknologi ini mencakup seluruh apa yang ada di bumi ini. Jadi
seluruh manusia yang ada di bumi ini dengan berbagai macam, berbagai ragam adat, kebiasaan yang berbeda-beda. Kita semua pasti kan dapat memilah-milih mana yang lebih baik dan yang tidak. Nah, ini PR yang sangat berat untuk orang tua ya, khususnya anak-anak kita, karena pastilah setelah anak-anak kita tahu lebih banyak akan dunia melalui gadget ini, pastilah mereka dianggap justru lebih mumpuni daripada orang tua sendiri gitu. Jadi kuncinya sebenarnya ada di satu, konten kreator sendiri, dan kedua dari orang tua, pengawasan orang tua. Nah, dari konten kreator ini khususnya saya berharap sekali, ayo mari kita sama-sama niatkan berkonten itu karena Allah SWT. Jadi konten kita itu akan bernilai pahala, akan bernilai kebaikan, dan akan diridhoi sama Allah. Seandainya kita dapat rezeki dari situ, insya Allah itu adalah rezeki yang berkah, yang bakal menjadi kebaikan untuk keluarga dan anak keturunan kita. Nah, berkontenlah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu prinsip kejujuran, tanpa manipulasi, dengan kata-kata yang baik yang dapat dicontoh oleh generasi-generasi kita. Nah, khususnya untuk kita semua, untuk para konten kreator, ayolah kita sama-sama renungi. Generasi muda tergantung dengan apa yang kita tayangkan saat ini. Nah, kita mau menjadi contoh yang baik atau menjadi contoh yang buruk. Bahasa-bahasa kita dicontoh oleh mereka, tayangan-tayangan kita dicontoh oleh mereka. Berpikirlah kita untuk masa depan akhirat kita. Udah tidur? Orang tidak menyampe. Ayo kita sama-sama berpikir bahwa seandainya harta, uang yang kita dapatkan dari konten itu dimurkain sama Allah, bagaimana jadinya dengan anak cucu kita? Dan apabila kita membuat konten secara jujur, tanpa ada manipulasi, dengan keikhlasan, apa yang akan kita dapat nanti, terutama di akhirat nanti, pasti Allah akan membalas dengan kebaikan pula. Nah, dalam menghadapi perkembangan teknologi ini tentunya menjadi PR juga bagi para orang tua. Bagaimana caranya agar para anak-anak ini tidak terjerumus di dalam teknologi, tayangan-tayangannya yang negatif-negatif. Jadi butuh pengawasan ekstra dari orang tua. Kita harus bisa memilah tayangan apa yang pas, cocok buat anak-anak kita, agar anak-anak kita tetap bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai akhlak, dan adab istiadat dan adab yang baik. Nah, contohnya dalam tayangan berikut ini. Ayo, mari kita simak bersama-sama. Ini dia edukasinya. Kita simak ya. Ini adalah apel ya, Nak? Iya, Mah. Menurut Kakak, apa yang Mama bilang tadi merupakan fakta atau hanya opini Mama aja? Fakta. Oke, kalau misalkan kata Mama, apel ini lebih enak loh dibandingkan jeruk yang Kakak makan. Menurut Kakak itu fakta atau hanya opini Mama aja? Opini Mama aja itu. Kakak lebih suka jeruk daripada apel. Oh ya? Iya. Kalau misalkan ada teman Kakak yang ngomong kalau gambar Kakak itu jelek, Kakak jawabnya gimana? Itu opini kamu aja. Menurutku gambar aku bagus. Bagus.
Ini kopi kesukaan Papa, benar? Benar. Papa suka kopi, tapi Mama tidak suka kopi. Jadi tidak semua orang itu suka dengan hal yang sama ya, Nak? Ya, Ma. Ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Tapi coba lihat kopi ini, warna sama rasanya tidak berubah kan walaupun ada yang suka dan ada yang tidak suka? Iya. Nah, misalkan ada teman kakak yang nggak mau main sama kakak dan nggak suka sama kakak. Kakak harus gimana? Biarin aja. Kakak cari teman yang mau main sama kakak aja. Good job. Lantas, bagaimana bagi orang tua yang sama-sama sibuk, yang tidak bisa memiliki waktu lebih untuk anak? Bagaimana cara mengawasi mereka, mengawasi perkembangan mereka, mengontrol mereka? Nah, mungkin orang tua ingin sekali ya terus bersama anak dan mengawasi mereka, tapi kan kadang-kadang kan sulit, tidak semua orang tua bisa, entah karena faktor ekonomi atau tuntutan kehidupan. Nah, setidaknya walaupun kita tidak bisa maksimal, setidaknya ada minimal. Nah, bagaimana caranya? Setidaknya kita sediakan waktu untuk mereka, untuk sekedar mendengarkan cerita mereka, atau kita sembari mengarahkan mereka dalam cerita-cerita mereka sambil kita melihat perkembangan mereka. Nah, contohnya ada di rekaman yang saya buat sendiri. Mari kita simak bersama-sama. Semoga ini bisa menjadi khususnya buat saya menjadi kebaikan atau mendatangkan hikmah, menjadikan anak-anak kita juga lebih baik lagi ke depannya, dan agar kita juga tetap bisa menjadi suatu contoh bagi mereka, tetap menjadi idola mereka dan mereka tidak merasa terabaikan. Dasarnya anak-anak ini dia itu pingin dekat dengan orang yang dicintai, terutama kan orang tua. Nah, pingin dekat, pingin selalu diperhatikan, dan pingin selalu diajak bicara, dianggap sebagai teman. Nah, ini poinnya. Jadi alangkah baiknya jika kita berusaha memahami dalam hal ini, mendalami sisi dari diri mereka, dan kita anggap mereka sebagai teman. Nah, Fari, ini pengen tanya, Fari kenapa suka ngasih Apa? uang ke pengemis? Soalnya dia itu lagi membutuhkan. Soalnya banyak orang lain yang bilang nih, Fari nemu tuh satu video tuh. Itu ada ayahnya tuh lah bilang, nak kamu harus cepat gede, harus rajin belajar biar gak kayak orang itu miskin gitu. Jadi yang baik siapa? Siapa yang baik? Nah, tadi juga nemu tuh ada ayahnya sama anaknya itu. Dia lagi jalan. Terus ketemu orang itu. Pas ada botol langsung dikasih deh. Jadi yang baik siapa? Yang baik siapa? Anak yang baik apa yang nakal? Ayahnya. Siapa yang baik? Yang nomor A apa nomor B? Menurut Farid si A kan baik, tapi kalau B jahat. Oh, terus itu merupakan sifat yang Baik yang ayah. yang baik. Jadi dari video itu apa yang ingin Fari lakukan? Berbaik, kasih sedekah. Umi Raka juga lihat tuh yang di jembatan tuh, Fari lagi ngasih pengemis tuh.
Tadi lagi ngasih pengemis, si Raka ngintipin, terus pas dikasih dia malah keluar dari tempat ngumpetnya. Gitu. Terus? Oh, mungkin si Raka lagi memperhatikan ya. Jadi dia panikan. Bagus, berarti kebaikan itu menular ya. Menular ke hati manapun. Si Raka kan gak jahat sama Farina. Fari juga tuh. Mi mana uang Mi? Fari pengen. Jadi intinya kita harus Baik. selalu berbuat baik dimanapun ada kesempatan. Tapi kalau Fari mah ngeliat orang yang jatuh mah, Fari gimana cara bantuinnya? Fari aja gak bisa ngangkat motor. Terus Tadi kan bisanya nolongin orang, bukan motor. tadi kalau nemu uang di jalan gimana? Fari ambil lah. Ambil terus? Ambil terus Fari bilang, ini uang siapa nih? Tadi ada yang jatuh. Kalau ada yang bilang itu punya aku, gitu. Terus Fari bilang, ini punya siapa? Aneh. Terus kalau ketemu orangnya? Ketemu orangnya langsung dikasih. Fari mah maunya pasang CCTV dulu. Kenapa? Biar apa? Biar Fari tahu tuh uang siapa tuh yang jatuh. Kalau pakai baju merah, aku pakai baju hitam gitu. Kalau misalnya orangnya yang nggak ketemu yang punya uangnya, terus uangnya dikemanain? Dibawa kabur. Mending diambil buat dimakan sendiri, Beli apa makan. disedekahin, dimasukin kotak amal. Kalau nggak ada yang mau ngaku ini uang siapa ya? Itu lebih baik karena bisa mendatangkan pahala bagi Fahri, juga bagi orang yang kehilangan uang. Itu setidaknya tunggu dulu di situ sampai berapa? Itu kalau ada orang yang gadget yang warna hitam gak jatuhin, tapi kalau yang pakai baju warna merah itu Fari kasih yang warna hitam bajunya, itu berarti gak disedekahin ya, malahan dibawa uangnya buat beli harta yang berharga. Ingat, kalau kita merasa uang itu bukan milik kita, maka kita nggak boleh bawa kabur, nggak boleh pakai. Kita pertama harus bawa uangnya, terus langsung lari langsung ke kotak amal, terus langsung dimasukin gitu aja. Itu pilihan kedua ya. Kalau pilihan pertama itu kita tunggu dulu, kira-kira ada yang orang yang gelagat Kalau kayak lagi nyari duit nih. Kalau Fari ketemu tukang ngutang, terus Fari udah banyak duit, dia bilang, ih banyak kali uang kau. Iya dong. Fari bilang, iya dong, nggak kayak kau utang sana sini. Gimana itu baik gak bahasa kayak gitu? Nggak baik. Ini emang lucu ketawa. Cari bahasa yang baik gitu ya, biar sama-sama nggak saling menyakiti. Nih contoh dari bapaknya Pari nih yang udah pernah nemuin uang nih. Bapaknya Pari kan nemu uang berapa ratus ribu tuh. Nah kan dia takut ini kalau orangnya yang nyari ini tuh benar-benar butuh. Terus dia tunggulah sampai berapa jam itu. Di mana tahu pos dicek nggak? Nah di situ tunggu aja bapaknya Pari.
Nggak lama kemudian pas sudah berapa jam itu datanglah orang tengok tinggal celinguk gitu. Cari apa mas, kata bapaknya Pari. Ini cari uang mau buat Sedekah. berobat ibunya. Berapa? 300.000. Iya bapak. Ya Allah, tuh, ternyata emang kita nggak pernah tahu. Hari juga Ternyata uang yang hilang itu benar-benar lagi dibutuhkan sama orang. Tapi kalau orang-orang lain mah kagak mau ada yang ngambil uang recehan itu terus dikasih. Makanya Fari tengok-tengok gak ada yang ngambil, ya udah aku aja yang ngambil nih, kayak begitu. Iya, Umi juga sering tuh dapat uang Itu namanya orang jahat ya, yang gak mau ngasih uang. Kalau Umi nemu uang itu kan jatuhnya di toko tetangga. Umi kasihin uang itu ke tetangga. Mungkin kelihatannya sederhana, tetapi mungkin bagi anak ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan mereka terhadap kita, kemudian untuk mempererat hubungan ibu dan anak. Nah, selanjutnya untuk orang tua, hal ini dapat mengukur sejauh mana perkembangan anak, sosial, emosi, dan sebagainya. Kemudian hal ini juga dapat membantu orang tua apa saja yang harus diperbaiki, sifat apa aja yang kurang dari anak, dan orang tua bisa menyempurnakannya, bisa mengarahkannya dengan baik. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga tayangan tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat mendatangkan hikmah. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.